Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Nama saya Anissa Stamukia 101 19148. Saya dari kelas pembangunan 4D. Saya akan membahas materi secara singkat tentang anjak piutang atau factoring. Anjak piutang atau factoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam negeri ataupun transaksi perdagangan dari luar negeri. Anjak piutang merupakan alternatif pembiayaan jangka pendek atau modal kerja atau sebagai alternatif pengelolaan administrasi tagihan. Penjualan secara lebih efektif bagi penjualan piutang atau klien. Jenis-jenis anjak piutang ada 4. Yang pertama, berdasarkan penanggung risiko atau recourse factoring dan without recourse factoring. Yang kedua, ada berdasarkan perjanjian yaitu disclosed factoring dan undisclosed factoring. Yang ketiga, berdasarkan lingkungan kegiatan atau domestic factoring dan international factoring. Yang keempat, berdasarkan sarana pengalihan atau account receivables dan promotion notes. Siapa saja yang terlibat dalam anjak piutang? Yang terlibat dalam anjak piutang itu ada perusahaan jasa anjak piutang, yakni perusahaan yang bertanggung jawab pada anjak piutang dari pihak klien atau bisa juga disebut sebagai investor. Yang kedua itu yang terlibat dalam anjak piutang adalah klien, adalah pihak yang mendapatkan jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang milik perusahaannya mereka. Yang ketiga itu yang terlibat adalah pemilik piutang, yakni pihak yang membeli produk barang atau jasa dari pihak klien. Contohnya itu anjak piutang yang aktif di Indonesia adalah yang pertama adalah Aditama Finance, adalah suatu perusahaan pembiayaan yang menyediakan jasa anjak piutang dan sewa guna untuk Aditama Finance yang mampu memberikan bentuk untuk solusi pengembangan usaha. Yang kedua itu ada SG Finance, sebuah perusahaan yang didirikan dari pengambil alihan PT Societe Generale Custom Finance Indonesia, adalah perusahaan yang penyempurna dari seluruh bidang yang melakukan pengelolaan berbagai macam perusahaan pembiayaan yang sudah terkenal. Yang ketiga itu ada PT IFS Capital Indonesia, adalah perusahaan pembiayaan yang sudah bergerak selama 22 tahun di Indonesia. PT Capital Indonesia mampu memberikan pengadaan pada jasa leasing untuk jenis usaha kecil dan menengah serta pada bidang anjak piutang. Yang keempat itu ada PT Tifa Finance, adalah sebuah perusahaan yang fokus pada bidang sewa guna usaha, anjak piutang dan proses pembiayaan konsumen. Manfaat anjak piutang yang pertama itu ada manfaat untuk investor atau factoring. Pihak investor atau perusahaan anjak piutang akan memperoleh keuntungan dengan bentuk dan biaya lainnya dari pihak klien. Yang kedua itu manfaat klien. Klien akan mendapatkan manfaat berupa pembiayaan seperti mampu meningkatkan penjualan dan juga memperlancar arus kas. Sedangkan dari segi non pembiayaan, maka klien akan mendapatkan manfaat seperti mendapatkan kemudahan dalam hal penagihan hutang, lebih mudah dalam merencanakan efisiensi, dan juga meningkatkan kualitas piutang. Yang ketiga itu manfaat untuk nasabah atau debitur, yaitu adalah pihak debitur memiliki kesempatan untuk bisa melakukan pembelian dengan cara kredit. Selain itu juga hadirnya jasa dalam administrasi akan mampu memberikan kesempatan pada pihak nasabah dalam hal melakukan penjualan yang lebih cepat dalam proses tersebut. Berikutnya adalah peran anjak piutang dalam ekonomi. Anjak piutang juga merupakan perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian atau pengambil alihan atau juga pengelolaan utang
di suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu dari perusahaan atau klien. Kegiatan anjak piutang dapat mempercepat proses ekonomi dan juga meningkatkan pendapatan nasional. Sekian dari penjelasan singkat saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.